Haleluya, puji Tuhan, bertemu kembali Bapak Ibu Jemaat yang diberkati. Mari siapkan hati kita mau berbakti kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, kami permuliakan, kami tinggikan. Kami berterima kasih untuk sore hari ini, karena kami boleh ada semua karena Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Tuhan dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami. Berkati kami semua Tuhan, kami yang datang dengan kesungguhan, dengan kerinduan, kami yakin ada berkat-berkat sukacita, kekuatan baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami berdoa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, karena tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang
Kami mau selalu bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sekali lagi sama-sama kita katakan segala puji syukur Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Kita bersorak, Dia Allah kita yang baik. Amin. Betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana.
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati
Haleluya, Engkau baik Tuhan, anugerah-Mu besar. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar dalam setiap hidup kami. Kami tahu hidup yang kami jalani adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat perlindungan, terima kasih buat kesehatan. Bahkan terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Urapi setiap telinga yang mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu akan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Semakin menyadari bahwa kami sangat memerlukan Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Dan kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan langsung di dalam pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini saya mengajak saudara melihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-16. Kita akan baca ayat ini secara keseluruhan saudara-saudara karena hanya ada 11 ayat. Ya, saya akan baca ayat ini secara cepat. Bapak Ibu ikuti pembacaan dalam Alkitab masing-masing. Di dalam Mazmur pasal yang ke-16, judul perikopnya adalah Bahagia Orang Saleh, Miktam Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ayat yang kelima, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya pada waktu malam hati nuraniku mengajariku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Yang percaya ayat-ayat ini katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini saya ingin memberi tema tentang Tuhan adalah bagianku. God is my portion. Porsinya itu adalah, Daud katakan bahwa porsi dia itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah bagiannya. Biasanya saudara-saudaraku para komentator Alkitab mencoba membagi pasal ini di dalam dua bagian. Bagian pertama itu adalah dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Di situ dia berbicara, Daud sedang berbicara tentang bahwa Kristus adalah bagiannya. Kristus adalah miliknya sementara dia hidup di dalam dunia ini. Jadi itu adalah bagian yang pertama dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Di sini kita bisa melihat bahwa pemazmur ini berkata bahwa Allah, bahwa Kristus adalah milik Daud ketika Daud masih hidup.
Dan mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 juga bicara tentang kepemilikan daripada Daud, tetapi bukan lagi ketika dia masih hidup di dunia ini, tetapi dia sedang berbicara ketika saya pun nanti mati, tidak lagi ada di dalam dunia ini, Kristus tetap milikku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita lihat dulu kebenaran-kebenaran ini. Kita akan melihat di dalam bagian yang pertama sekali lagi bahwa Daud sedang berbicara sementara dia hidup, Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah milikku. Dan Daud selalu melihat itu segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya ini dari posisi ini. Dia selalu melihat bahwa kalau dia memiliki Kristus, kalau Tuhan adalah miliknya, dari sudut pandang inilah dia melihat segala yang ada di dalam dunia ini. Ketika dia memiliki Kristus, saudara-saudaraku, dari kepemilikan Daud tentang Tuhan, maka dia mengukur segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat dulu ayatnya yang kelima. Ini sesuatu kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat luar biasa tentang bagaimana Daud melihat atau bagaimana Daud berkata bahwa Tuhanlah segala-galanya. Dialah Allah lah, Kristuslah miliknya satu-satunya. Di dalam ayat yang kelima, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Jadi dia bicara tentang di sini warisan, saudara-saudara. Ya, kemudian juga dia bicara tentang piala. Warisan adalah sementara yang dia nikmati ketika dia hidup. Tetapi piala atau mahkota adalah nanti yang akan dia miliki setelah dia mati. Saudara, orang yang berkata bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidupnya, sama seperti Daud, bahwa Engkau adalah bagianku, Engkau adalah warisanku. Saya percaya hanya orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik dan benar bisa berkata seperti itu. Kalau orang yang sedang mendua hati, saudara-saudaraku, tidak akan bisa berkata bahwa Allah lah miliknya, bahwa Allah lah segala-galanya. Orang yang mendua hati tidak akan bisa berkata bahwa Kristuslah segala-galanya di dalam hidupnya. Hanya orang yang mengenal Tuhan, hanya orang yang mengerti tentang siapa Tuhan, bisa berkata bahwa Tuhan adalah warisan dan pialanya. Di dalam ayat pertama dan ayatnya yang kedua, saudara-saudara, saudaraku akan melihat di dalam ayat-ayat ini pengenalan Daud tentang Tuhan. Di dalam dua ayat ini dia memberi nama atau gelar kepada Tuhan yang secara umum sebenarnya dikenal oleh orang-orang Ibrani. Di dalam ayatnya yang pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca sekali lagi. Ya, sekali lagi di dalam ayat pertama dan ayatnya yang kedua, dia menyebut di dalam ayat-ayat ini 3 nama Tuhan. Yang pertama, kalau saudaraku perhatikan, jagalah aku ya Allah. Itu yang pertama. Allah di dalam ayat itu ditulis dengan huruf besar awalnya, tetapi setelah itu huruf kecil. Ini tidak sama, saudara-saudaraku, kalau saudaraku perhatikan di dalam ayatnya yang kedua itu aku berkata kepada Tuhan. Di situ ada Tuhan semua huruf besar. Kalau Allah dengan huruf besar pertama, saudara-saudara, itu berbicara tentang El Shaddai, Allah yang maha besar, Elohim, Allah yang maha kuasa.
Jadi saudaraku, Daud mengenal siapa Tuhan, Allah yang maha besar itu, Allah yang maha kuasa itu, El Shaddai, Elohim, semua kata-kata El, saudara-saudaraku, itu berbicara tentang kebesaran Tuhan. Jadi yang pertama dia menyebut tentang Tuhan yang maha besar, Allah yang berkuasa, itu pengenalan Daud kepada Tuhan. Kemudian kalau saudaraku perhatikan masih di dalam ayatnya yang pertama, sebab kepadamu aku berlindung. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kata kedua yang kita lihat bahkan sampai di dalam ayatnya yang kedua, aku berkata kepada Tuhan. Jadi katamu dan Tuhan itu adalah kata kedua yang Daud katakan tentang Tuhan. Tadi dia bicara tentang Allah El. Kemudian yang kedua dia bicara tentang aku berkata kepada Tuhan. Saudaraku perhatikan bahwa ayat yang kedua itu kata Tuhan itu ditulis dengan semua huruf besar. Nah, kata Tuhan di dalam ayat ini adalah yang disebutkan dengan Yehova atau Yahweh. Apa maksudnya saudara-saudaraku Yehova atau Yahweh? Kalau di dalam bahasa Inggris itu dipakai kata Lord. Artinya adalah ini adalah nama personal dari Allah yang besar itu. Dan perlu kita ingat saudara-saudaraku, pertama kali nama itu diperkenalkan adalah kepada Musa ketika Musa bertemu dengan Allah dalam semak duri yang menyala-nyala. Di situ Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa aslinya dipakai kata Yahweh. Saudaraku yang berkati Tuhan, ini adalah nama personal daripada Allah. Dan ini hanya diperkenalkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan tidak akan mengerti tentang nama Yahweh, Yehova ini. Tetapi kepada orang-orang yang percaya kepada Allah, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Ketika itu saudara-saudaraku, Daud mempunyai pengenalan akan Tuhan tentang juga kebesaran Allah. Dan yang ketiga, kalau saudaraku perhatikan, di dalam ayatnya yang kedua bagian terakhir, engkaulah Tuhanku. Saudara perhatikan di situ dipakai kata Tuhan, tetapi berbeda dengan yang di atas. Kalau di atas dari Tuhan semua besar, tetapi di dalam ayat 2 di barisan kedua itu engkaulah Tuhanku. Kata Tuhanku di dalam ayat itu dipakai kata Adonai. Maksudnya apa saudara-saudaraku? Adonai dalam bahasa terjemahan yang biasa itu master, the master, my master. Tuhanku yang kutaati, Tuhanku yang kepadanya aku setia, Tuhanku yang kepadanya aku taat. Dia mengenal kebesaran Tuhan, tetapi juga dia berkata Tuhanku, my master, Tuhanku, yang dimana Daud selalu taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari 3 penyebutan tentang Allah inilah, maka Daud berkata, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Kalau kita lihat saudara-saudaraku penyebutan daripada nama Tuhan di dalam kedua ayat pertama dan ayat yang kedua, sebenarnya kita bisa tarik garis besarnya. Pengenalan Daud kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa Daud mengatakan bahwa Kristus adalah Allah yang berkuasa. Itu sebabnya dia pakai kata El atau Yehova. Jadi Daud mengenal Allah itu mengenal Kristus sebagai Allah yang berkuasa. El Shaddai, Yehova, dia mengenal. Kemudian yang kedua saudara-saudaraku, dari nama-nama yang disebutkan oleh Daud di dalam ayat pertama dan ayatnya yang kedua, di situ Daud melihat Kristus sebagai sumber segala yang baik di dalam hidupnya.
Dia melihat Tuhan itu sumber segala yang baik. Tadi kita baca, saudara-saudaraku, dia berkata bahwa ayatnya yang ke-8, ya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi Daud mengenal Allah itu, dia percaya segala sesuatu yang baik itu datang dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi, hanya orang yang menyerahkan hidupnya, hanya orang yang menyerahkan hatinya kepada Tuhanlah yang sungguh-sungguh bisa berkata seperti Daud, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Saya berdoa kepada Tuhan, semua jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, engkau juga bisa berkata kepada Tuhan sama seperti Daud, Engkau bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah milikku sementara aku hidup di dunia ini, dan engkau juga nanti milikku ketika aku sudah meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Selama hati kita masih dimiliki oleh dunia ini, saudara-saudaraku, sama seperti di Daud katakan, tidak akan ada ketenangan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada banyak kali kita berdoa supaya kita mengalami ketenangan, tetapi kita hidup di luar Kristus. Kita banyak berdoa supaya Tuhan berikan kita kesejahteraan, kedamaian, tetapi jalan-jalan hidup kita tidak seperti yang Tuhan mau. Kita tidak akan mengalami kedamaian di luar Kristus. Kita tidak akan mengalami damai sejahtera di luar Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Ketika kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita ketenangan, tinggallah di dalam Kristus. Ketika kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita damai sejahtera, taatlah kepada firman Tuhan. Seorang pengkhotbah yang terkenal, C.S. Lewis, ya. C.S. Lewis mengatakan, Allah tidak bisa memberikan kita kebahagiaan dan damai di luar dirinya. Karena itu tidak ada sama sekali, tidak ada kebahagiaan damai sejahtera di luar dari Allah. Allah tidak mungkin bisa memberikan cinta, keamanan, kebahagiaan, sukacita di luar dirinya. Jadi kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita hanya ketika kita ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, Tuhan tidak bisa memberikan sukacita kepada kita, saudara-saudaraku. Karena sukacita itu ada di dalam Tuhan. Nah, saya mengajak saudaraku melihat apa sih berkat-berkat yang akan kita terima. Ketika seperti Daud kita berkata, Tuhan engkaulah bagianku. Engkaulah God is my portion. Engkau adalah milikku. Tuhan engkau milikku. Apa yang akan kita nikmati? Apa yang akan kita peroleh? Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini sebenarnya Bapak Ibu, ayat pertama dan ayatnya yang kedua itu sebenarnya finalnya. Ya, seringkali di dalam Mazmur seperti itu, jadi puncaknya itu di ayat pertama. Tetapi yang dilakukan itu adalah setelah ayat pertama. Apa yang akan dialami oleh Daud, saudara-saudaraku? Coba kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Sama seperti Daud katakan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Yang pertama yang akan kita peroleh adalah keamanan atau security-nya. Di dalam ayat itu dikatakan engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara perhatikan dulu ya, dalam ayat yang kelima bagian terakhir, engkau sendirilah yang meneguhkan
bagian yang diundikan kepadaku. Ada keamanan, ada security-nya, saudara-saudaraku. Daud menjadi orang yang tenang. Daud tidak menjadi orang yang gelisah. Ia mengerti bahwa Tuhan akan menjagai apapun yang diberikan untuk dia. Tuhan akan menjaga. Dia berkata, engkaulah keamananku, ya. Sekali lagi saya baca, engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Daud tenang di dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang tenang, tidak gelisah, ia mengerti Tuhan akan menjaga apapun yang diberikan untuk dia. Bicara tentang mengundian, saudara-saudaraku, ya dia kan berkata, engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudaraku, kita mengingat ketika bangsa Israel masuk tanah perjanjian, mereka akan menempati tempat-tempat itu dengan diundi. Ya, jadi waktu setelah Yosua memimpin bangsa Israel, mereka masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, untuk menentukan daerah-daerah di mana 11 suku untuk menerima tanah warisan mereka, itu dilakukan dengan undian. Nah, yang menarik saudara-saudaraku, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk membagi tanah perjanjian itu dengan cara mengundi. Dan setiap undian itu jatuh sesuai dengan jumlah suku, sesuai dengan jumlah banyaknya. Karena 11 suku bangsa Israel ini jumlahnya berbeda-beda. Tetapi setiap kali mereka jatuh kepada undian di mana mereka harus tinggal, selalu tepat. Makanya kan kita membaca, saudara-saudaraku, ketika Yosua membagi warisan tanah perjanjian yang diberikan Tuhan, kan tidak ada yang ribut, saudara-saudaraku, tentang warisannya. Ya, suku-suku itu menerima. Kenapa? Karena percaya mereka bahwa ketika Tuhan menentukan menjadi bagian mereka, maka itu pasti yang terbaik bagi mereka. Jadi yang pertama-tama yang dikatakan oleh Daud adalah tentang keamanan, tentang security. Engkau sendirilah yang meneguhkan, menjadikan bagian yang diundikan kepadamu. Orang yang dalam isi hatinya mengatakan bahwa Tuhan adalah bagianku, dia tidak akan memperebutkan yang sia-sia. Dia tahu bahwa dari Tuhan, yang dari Tuhan tidak mungkin bisa diambil oleh orang lain. Percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan juga menjaga itu. Ada security, perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang berkata kepada Tuhan, engkaulah bagianku. Semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka Tuhan akan melindunginya. Katakan amin. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan, berkat yang kedua itu ada di dalam ayat yang ke-6 yang berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah warisannya. Maka berkat yang kedua yang Tuhan berikan adalah di dalam ayat yang ke-6. Saya akan baca. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Hal yang kedua yang bisa kita lihat, saudara-saudara, ternyata orang yang berkata bahwa Tuhan adalah miliknya, Tuhan adalah warisanku, engkau adalah pialaku. Orang itu hidup dalam kepuasan. Dia puas dengan apa yang Tuhan berikan. Coba perhatikan dulu ayat ini bagian terakhir. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bisa melihat pada hari-hari ini ada banyak orang yang punya segala-galanya tapi hidupnya tidak puas. Punya harta yang banyak, punya kedudukan yang banyak. Kedudukan yang tinggi, posisi yang tinggi.
tapi tidak puas. Kenapa saudara-saudaraku? Karena apa yang dia miliki, apa yang ada padanya saudara-saudaraku, itu bukan pusaka daripada Tuhan. Sekali lagi, tidak ada kepuasan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera di luar Tuhan. Tetapi Daud berkata, saudaraku jangan berkata begini, kan Daud itu seorang raja punya segala-galanya. Saudaraku perhatikan di dalam ayat ini, dia tidak berbicara tentang harta. Kepemilikannya itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan menjadi miliknya, ketika Tuhan menjadi pialanya, maka dia berkata, aku puas dengan Tuhan. Sekali lagi, ayat yang ke-6, ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Kalaupun mungkin harta kepemilikan kita bukan seperti orang lain, saudara-saudara. Kita tidak tinggal di rumah yang mewah, kita tidak punya segala-galanya sejak di dalam dunia ini. Tetapi ketika engkau memiliki Tuhan, ketika engkau kepemilikanmu adalah Kristus, engkau akan puas dalam hidup ini. Yang ketiga, mari Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Ya, ini luar biasa sekali lagi. Dimulai dengan sebuah perkataan bahwa engkau adalah warisanku dan pialaku. Di dalam ayat yang ke-7, aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajariku. Saudaraku perhatikan, orang yang berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah bagiannya, Tuhan adalah pialanya, maka orang itu akan mengalami tuntunan nasihat dari Tuhan di dalam kesehariannya. Ada nasihat, ada tuntunan Tuhan di dalam keseharian kita. Daud berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Saudara-saudaraku, kita perlu nasihat-nasihat firman Tuhan. Kita perlu tuntunan-tuntunan Tuhan setiap hari. Kita perlu nasihat-nasihat Tuhan. Supaya ketika kita mengambil keputusan, keputusan-keputusan itu kita ambil dalam hikmat Tuhan. Kalau bukan karena keputusan atau hikmat dari Tuhan, saudaraku, sulit bagi kita untuk mengambil keputusan yang baik. Karena kecenderungan kita selalu yang berbicara itu adalah jasmani kita, mata kita, telinga kita, pendengaran kita. Padahal belum tentu itu yang terbaik. Tetapi kalau nasihat dan tuntunan Tuhan yang berlaku dalam hidup kita, maka dia akan menuntun kita setiap hari dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8, berkat keempat adalah kestabilan di masa sulit. Ini kita perlukan pada hari-hari ini. Orang yang berkata kepada Tuhan, engkau adalah warisanku, engkau adalah pialaku. Orang itu akan mengalami kestabilan di dalam menghadapi hari-hari sulit. Ia hidupnya stabil, hidupnya tidak gerasa gerusuk, hidupnya akan tenang. Saya baca ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Ayat yang ke-8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Kita baca bersama-sama bagian terakhir. Aku tidak goyah. Haleluya. Ada kestabilan saudaraku dalam keadaan-keadaan yang sulit ini. Daud katakan, aku tidak goyah. Hidupnya stabil saudara-saudaraku. Dia tidak goyah dengan keadaan-keadaan yang sulit. Hari-hari yang terjadi, dia tidak goyah. Saya percaya Bapak Ibu ini berkati Tuhan, kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika sesuatu terjadi masalah, ketika terjadi problem, maka sebenarnya
besar kemungkinan bahwa orang-orang percaya juga bisa mengalami masalah itu. Ketika terjadi sebuah bencana, ketika terjadi sebuah musibah, ketika terjadi bahkan seperti hari-hari ini, penyebaran COVID-19 ini saudara-saudara, ini terjadi bukan hanya kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi terjadi kepada orang-orang percaya, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan, bisa terjadi kepada orang-orang bahkan yang banyak berdoa. Semua kena dampaknya saudara-saudara. Karena memang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dialami oleh yang tidak mengenal Tuhan, bisa juga terjadi dalam hidup orang yang mengenal Tuhan. Itu bisa. Tetapi ada perbedaannya Bapak Ibu. Perhatikan ayat ini. Daud tidak katakan bahwa itu tidak terjadi di dalam kehidupannya. Ya, itu bisa terjadi. Tetapi ayat yang ke-8 dia berkata, engkau berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan engkau. Ada Tuhan yang selalu berdiri di sebelah kananmu. Itu sebabnya engkau berbeda. Itu sebabnya engkau berkemenangan. Itu sebabnya kerohanianmu tetap stabil, saudara-saudaraku. Ada kestabilan di masa-masa sulit ini. Saya berdoa, saudaraku, setiap kita. Keadaan-keadaan sulit ini tetap membuat kita tetap stabil. Kerohanian kita tetap kuat. Kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Daud katakan, engkau berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Inilah adalah hal-hal yang dia alami oleh Daud sementara dia hidup di dunia ini. Milikku adalah Kristus. Ketika aku di dalam dunia ini, Kristus adalah milikku. Tetapi dia bicara, saudaraku, bukan hanya ketika dia ada di dalam dunia ini. Bahkan ketika dia meninggalkan dunia ini, bagian kedua dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11, dia berbicara bahwa Tuhan itu adalah miliknya, bahkan ketika dia mati. Bapak Ibu perhatikan dulu, ayat yang ke-10 khususnya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita baca, ini diucapkan oleh Daud. Pertanyaannya begini, Daud itu mati atau enggak? Mati. Kalau begitu saudaraku, apa yang disebutkan bahwa engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati? Ternyata di dalam perjanjian baru, kalau saudaraku membaca, ayat ini 2 kali dikutip. Yang pertama adalah dikutip oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 27. Saudaraku perhatikan ya, sebenarnya kita tahu semua bahwa Daud itu pada akhirnya mati. Tetapi kenapa dia berkata engkau tidak menyerahkan orang kudusmu di dalam kebinasaan? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 27, saudaraku perhatikan, saya baca ayat ini. Ini adalah khotbah Petrus ketika Petrus berdiri bersama dengan ke-11 rasul. Ya, saudara baca dimulai dari ayat 14, itu adalah khotbah Petrus. Ayat yang ke-27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ketika Petrus mengutip ayat ini, saudaraku, dia sedang berbicara tentang Kristus. Kristus yang mati tetapi juga Kristus yang bangkit. Kalau Daud, saudara-saudaraku, dia mengalami kematian. Tetapi Daud dengan iman sudah berkata, engkau tidak membiarkan orang kudusmu. Dia sedang bernubuat tentang Yesus. Yesus yang mengalami kematian dan Tuhan tidak membiarkan dia di dalam kematian itu. Karena pada akhirnya Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian ayat ini juga dikutip oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 13.
ayat yang ke-35 ketika dia berkhotbah di Antioquia. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 35. Sebab itu ia mengatakan dalam mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi perhatikan, baik Petrus maupun Paulus, saudara-saudaraku, mengutip Mazmur pasal yang ke-16 ayat 10 di dalam khotbah mereka, dan itu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kalau Daud mengutip ayat itu, artinya saudaraku, kebangkitan Kristus menjadi keyakinan dia, juga akan menjadi bagiannya. Memang pada akhirnya Daud mati dan ia dikuburkan. Tetapi kebangkitan Kristus adalah dasar daripada pengharapan semua orang yang mati di dalam Tuhan. Bahwa setelah kematian di dalam dunia ini, Kristus adalah tetap miliknya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan hiburkan kita, Tuhan kuatkan kita. Ya, bahwa walaupun pada akhirnya memang tubuh jasmani ini akan mati, tetapi kebangkitan Kristus menjadi pola kebangkitan kita. Sekali lagi, Daud berkata, engkau tidak membiarkan orang kudusmu di dalam kebinasaan. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sementara dalam hidup ini, Kristus adalah milik Daud. Bahkan sampai mati pun nanti, Kristus adalah milik Daud. Dan yang tepatnya bukan hanya milik Kristus, tetapi Kristus juga memiliki kita sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang berkati Tuhan, di tengah-tengah banyak hal kesulitan, tantangan, persoalan hidup, mari katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau segala-galanya. Mari tutup Alkitab saudara, kita akan menyembah Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru kau berikan untuk
mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu, Mazmur pasal yang ke-16 adalah Mazmur Daud. Daud adalah seorang raja yang punya segala-galanya. Harta, kebesaran, dia punya segala-galanya. Tapi dia punya sebuah pengakuan yang luar biasa. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Dia tidak katakan bahwa harta itu adalah warisan dia, itu adalah piala dia. Bukan nama besarnya yang menjadi warisan, yang menjadi piala dia. Tetapi dia berkata, Tuhan, Engkau warisanku dan pialaku. Ketika aku hidup, Engkau adalah milikku, kepemilikanku, warisanku. Bahkan setelah aku mati, Engkau adalah pialaku. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau Tuhan memberkati kita dengan banyak hal. Tuhan memberkati dalam pekerjaan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dalam keluarga kita. Tuhan memberkati keuangan kita. Puji Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, yang mengenal siapa Yesus Kristus, dia harus berkata seperti Daud, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Orang-orang yang berkata seperti ini, saudara-saudaraku, maka Tuhan akan memberikan keamanan. Apa yang dia miliki dilindungi oleh Tuhan. Kemudian juga bahwa ada kepuasan. Kalau Tuhan adalah satu-satunya yang segala-galanya, engkau akan mengalami kepuasan. Percayalah, harta dan apapun dalam dunia ini tidak akan pernah memberikan kepuasan. Dan Tuhan tidak bisa memberikan damai sejahtera dalam hidup kita itu di luar kita, di luar Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan damai sejahtera kepada kita. Kemudian juga saudara-saudaraku, bahwa orang yang berkata bahwa Tuhan adalah pialanya, saudara-saudara, ia akan mengalami pimpinan dan tuntunan Tuhan setiap hari, setiap hari, setiap hari. Dan yang terakhir, kestabilan dalam keadaan hari-hari yang sulit ini. Hari-hari ini sulit, tapi saya percaya kalau Tuhan adalah warisan kita dan piala kita,
engkau tetap bisa stabil keadaan, bahkan tetap engkau bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, kata Daud. Percayalah Tuhan ada di sana bersama dengan engkau. Engkau bisa tetap aman dan stabil. Kerohanianmu tetap bisa bertumbuh, sukacitamu tetap bisa bertumbuh, damaimu tetap bisa bertumbuh. Karena Tuhan berdiri di sebelah kananmu. Mari angkat tangan kananmu. Kaulah segalanya, dan kita akan berdoa bersama. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa, dan kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kau segalanya Tuhan, Engkau piala kami, Engkau warisan kami. Kau segalanya Tuhan, Engkau bagian kami. haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kasih. Tuhan tolong biarlah kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Ketika pengenalan kami akan Tuhan bertumbuh dalam pengenalan yang sempurna, baik dan benar, maka kami bisa berkata seperti Daud, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Tuhan tolong setiap umat-umat-Mu Tuhan dalam keadaan hari-hari yang sulit ini. Mungkin ada banyak hal yang berubah, bahkan mungkin ada banyak hal yang hilang di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tetapi kalau Tuhan adalah warisan dan bagian dan piala kami akan tetap stabil menghadapi hari-hari ini ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu akan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, semakin berharap. Tidak ada yang dapat menggeser kedudukan Tuhan dari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji hormat bagi nama-Mu, meteraikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk semua aktivitas jemaat Tuhan di dalam sepanjang minggu ini Tuhan.
Kemanapun mereka melangkah, Engkau akan melindungi, menyertai. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan dalam usaha pekerjaan. Bahkan kalau terpaksa mungkin ada banyak harus yang kami di luar rumah pada hari-hari ini. Tetapi kami percaya pagar perlindungan Tuhan tetap menjadi bagian kami. Engkau berdiri di sebelah kanan kami tidak akan goyah Tuhan. Kami akan melangkah dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, bahkan semua anak-anak kami di dalam perlindungan Tuhan. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang duduk di bangku SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan yang mencari pekerjaan, dalam nama Yesus buka jalan Tuhan. Orang tua kami juga ada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kalau pada hari-hari ini ada keluarga-keluarga kami yang terpapar dengan COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami datang di tahta kasih karunia-Mu. Engkau datang mengunjungi setiap mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan berikan sukacita, sembuhkan Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Semuanya kami akan melewati keadaan hari-hari ini dan hidup kami berkemenangan. Sekali lagi Tuhan, tolong yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Kami bersyukur dan kami akan tamatkan persekutuan kami pada saat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.